Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku sharing pembukaan dengan menu sarapan pagi aku. Sederhana banget ya. Itu ada tadi tuh suwir tongkol pedas, terus tumis daun selada air maksudnya, sama tempe goreng. Cuman gak aku record pas memasak. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku udah mandi. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman salvo kok agak rapian gitu, iya memang nanti ada acara keluar sebentar. Cuman sebelumnya aku mau beres-beres rumah dulu nih biar tenang gitu ya. Ini ada sedikit cucian, jadi mau aku selesaikan aja. Sembari aku mengerjakan tugas rumah tanggaku, aku juga mau sharing-sharing nih seperti biasa. Karena sampai detik ini banyak sekali yang sering komen tentang barang-barang, terus juga pada punya problem untuk mengurangi barang dan tidak menambah barang pastinya. Jadi di sini juga aku mau membahas tentang cara praktis mengurangi barang. Perlu diketahui yang namanya mengurangi barang ataupun declutter itu bukan hanya mengurangi barang-barang yang ada di rumah, tapi juga seni dari hati kita untuk tidak menambah barang baru ya. Dan di sini aku akan memberikan 4 tips agar barang di rumah kita itu tidak bertambah banyak. Yang pertama adalah spend less atau kurangi membeli. Dengan membeli terlalu banyak, semakin banyak pula barang yang akan bertumpuk di rumah. Banyak PR pula untuk merawat, menyimpan, membersihkan, dan memikirkan. Apakah barang ini bisa membuat ruang menjadi sesak di rumahku? Apakah barang ini memang aku butuhkan atau bermanfaat? Atau aku beli barang ini tuh hanya karena aku kepengen? Jadi mulai sekarang bisa ya disortir keinginan untuk membeli barang-barang tersebut. Jadi teman-teman bisa juga mencatat kalau memang ada barang yang ingin dibeli, coba deh dicatat dulu dan dipikirin matang-matang apakah memang benar-benar butuh di rumah. Kalau masih bimbang coba dicatat, terus juga diemin sekitaran 1-2 minggu atau sampai 1 bulan. Kalau teman-teman bisa hidup tanpa barang tersebut dan gak urgent banget, berarti itu hanya sebuah keinginan aja. Tips yang kedua adalah hindari atau abaikan diskon dan promo. Dengan sering melihat promo atau diskon saat waktu luang, alam bawah sadar kita mengatakan untuk beli aja mumpung diskon, mumpung promo, padahal sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh amat barang tersebut. Barang di sini bisa juga barang yang berbentuk alat ataupun barang kebutuhan yang memang menunjang kebutuhan kehidupan rumah tangga kita ya. Contohnya nggak hanya barang-barang dalam arti kayak misal nih alat-alat masak atau perabotan dapur, itu nggak, bisa juga kayak kebutuhan sehari-hari. Misal memang dalam sebulan ini stok beras atau minyak ataupun deterjen dan sabun atau kebutuhan rumah tangga lainnya kita masih aman untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita sampai datangnya gajian lagi. Ya udah nggak usah beli dulu, jadi tuh tunda aja dulu. Meskipun minggu itu memang ada promo yang memang harganya sangat terjangkau. Karena sebenarnya uang yang kita pakai, yang kita gunakan di bulan ini ya hanya untuk kebutuhan bulan ini ya. Jadi jangan sampai menumpuk barang di rumah gitu meskipun barang-barang promo. Bulan depan aja belinya kalau memang udah habis, kalau memang udah gajian lagi. Jadi kalaupun uang tersebut ada sisa atau nggak terpakai kan bisa kita manfaatkan untuk kita saving money atau menabung ya. Kalau bisa dikumpulkan dalam jangka waktu setahun kan lumayan juga. Bisa untuk membeli barang yang lebih berharga. Semakin sering melihat promo akan mengakibatkan seringnya tumbuh keinginan untuk membeli. Akhirnya semakin bertambah banyak pula barang yang ada di rumah. Tips yang ketiga, relakan barang. Relakan barang yang memang sudah tidak ada fungsinya lagi di rumah kita. Meski mungkin memorinya dalam, kenangan akan tetap tersimpan saat kita mengabadikan momennya. Jadi, kalau kita punya suatu barang yang memang nih, kita mungkin beli barangnya ini tuh penuh perjuangan ataupun banyak tersimpan memori di dalamnya atau pemberian orang tersayang. Tapi ketika suatu barang tersebut memang sudah tidak ada fungsinya di rumah kita atau sudah tergantikan dengan barang baru, ya udah direlain aja. Karena yang kita beratkan kan sebenarnya memorinya ya. Jadi teman-teman tuh bisa mengabadikan momennya dengan cara memotret atau memvideo. Jadi pas waktu-waktu kita kangen, kita tinggal puter aja atau nonton aja dokumentasi tersebut ya.
Itu salah satu alasan juga kenapa di sini tuh aku bikin vlog ataupun konten di YouTube, karena aku ingin mengabadikan momen aku. Jadi kayak dari tahun ke tahun mungkin ada kali ya barang yang tadinya ada di rumah sekarang sudah tergantikan karena memang fungsinya sudah tidak dibutuhkan lagi, atau mungkin ada barang baru dan barang perguliran yang harus aku declutter. Tapi ketika aku kangen, aku masih bisa buka memorinya, bisa buka dokumentasinya. Jadi bisa mengobati rasa kangennya. Kalaupun tetap aku simpan di rumah, mungkin barang tersebut bisa dilihat setiap hari, tapi fungsinya akan jadi berkurang ya, atau minim fungsi, dan akan malah menambah barang aja gitu di rumah, menambah sesak ruangan yang aku punya. Tips yang keempat adalah lepaskan keinginan. Siapa yang masih sering stalking ataupun juga scroll medsos barang-barang kebutuhan rumah tangga, baik perabotan, elektronik, baju-baju, tas, furniture, dan lain-lain. Yang pastinya dengan keluaran terbaru dan model terkini ya. Padahal mungkin barang-barang tersebut sudah ada di rumah. Dan sebenarnya kita lagi nggak butuhin tuh barang itu karena memang udah ada. Cuma bedanya hanya beda model, beda fitur, mungkin yang sekarang kan keluaran terbaru gitu ya. Semakin banyak barang, maka akan semakin banyak pula keinginan untuk menambah, karena rasa yang tidak pernah puas. Dan sebaliknya, secukupnya barang, maka akan memberikan rasa sedikit pula ingin memiliki. Ingatkah kita pada zaman dahulu beberapa ibu rumah tangga memanfaatkan fungsi satu barang menjadi alat yang multifungsi? Contohnya pisau. Pada zaman dahulu, mungkin fungsi pisau itu tidak hanya untuk memotong bahan-bahan makanan ya, tapi juga untuk memotong barang-barang lain gitu, karena bisa dimanfaatkan, fungsinya sama. Beda dengan sekarang, kayaknya tuh setiap mau potong apa harus ada alat khususnya gitu ya, karena mungkin semakin canggihnya barang, semakin banyak pula variasi barang-barang yang diciptakan. Karena semakin tingginya teknologi dan perkembangan zaman, semakin tinggi pula sifat konsumerisme setiap individu. Tujuan diciptakannya alat-alat baru ya tentunya untuk menarik perhatian agar orang-orang mau membelinya. Dengan trend market dan juga proses marketing yang begitu canggih, yang begitu menarik, kita tuh seakan mau nggak mau harus gitu ingin memiliki dan membelinya, seperti tidak mau ketinggalan zaman. Di beberapa tahun yang lalu, ibu rumah tangga juga kadang-kadang memanfaatkan satu alat masaknya, yaitu blender, bisa untuk membuat jus, menggiling atau menghaluskan bumbu, bahkan kadang bisa juga untuk membuat adonan kue. Beda ya dengan zaman sekarang, alat menggiling bumbu sudah ada sendiri, alat untuk membuat jus ada sendiri, alat untuk membuat kue juga ada sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir malah jauh terkesan lebih ribet kalau menurut aku. Kalau bagiku, kalau ada satu alat yang bisa multifungsi untuk bisa digunakan ini itu, kenapa harus memiliki banyak barang gitu ya. Kadang tuh jadi lebih kurang efisien waktu, terus juga akan lebih capek untuk membersihkannya karena banyak perabotan yang akan keluar. Nah, by the way teman-teman, ini tuh aku lagi ganti spray, tapi mohon maaf ya kalau kamar aku tuh seadanya banget, terus juga di temboknya itu kayak ada noda kotor. Jadi ini tuh tembok yang sebelah seberang sana itu awalnya itu catnya orange, karena ada sisaan lebihan cat orange gitu sayang dulu. Terus aku timpa pakai cat putih, cuman cat putihnya itu mereknya nggak lebih bagus daripada yang cat orange gitu loh teman-teman. Jadinya tuh kayak semakin hari malah yang cat orange-nya itu keluar, jadi kayak tabrakan gitu dan jiplak gitu, dan akhirnya kayak terlihat kotor ya. Tapi coba deh nanti aku mau bersihkan bisa apa enggak itu memang kotor atau memang dari cat orange-nya itu, karena memang agak tipis tuh aslinya. Jadi kalau mungkin nanti memang nggak bisa dibersihin, paling solusinya dicat ulang aja pakai cat putih yang lebih berkualitas. Nah ini karena aku nggak punya spray yang kekinian, aku pakai spray yang dulu tuh kado saat nikahan gitu ya, lumayan banyak, jadinya sampai sekarang aku belum beli spray lagi. Sambil juga aku di sini ganti gorden, maaf di sini sambil naik ke kursi ya karena memang nggak nyampe.
Nah, pernah nggak sih kita tuh di rumah nenek kita ataupun di tempat orang tua kita, kadang juga melihat ibu atau nenek kita itu memasak dengan satu alat masak. Contoh, ibu kita bisa memasak atau memfungsikan wajan itu bisa untuk memasak sayur, menggoreng, memasak nasi. Bahkan kadang saat setelah memasak, masakannya udah ditaruh di situ aja, tinggal ditutup ya. Kan bener-bener kayak multifungsi banget kan. Tapi coba deh sekarang kayaknya tuh banyak banget variasi alat-alat masak. Sebenarnya bagus ya, karena mungkin semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi juga banyak sekali alat-alat masak yang diciptakan mungkin tujuannya untuk memudahkan ibu-ibu juga dalam memasak biar mungkin lebih semangat juga. Tapi bagi aku yang memang lebih suka sesuatu yang simple, kadang-kadang terlalu banyak alat masak malah justru gak kepake gitu loh. Karena aku tipe orang yang kalau masak tuh gak suka banyak perabotan yang keluar gitu loh teman-teman. Kadang dalam masak sehari-hari saja, aku tuh cuma pakai satu wajan meskipun menu aku tuh ada yang berkuah, ada gorengan, ada tumis. Jadi tuh aku masaknya dari yang gorengan dulu, aku goreng aja. Terus itu kan wajan masih bersih ya, kalau yang misal habis dipakai buat goreng ya, goreng-gorengan, bakwan atau apa. Nanti habis itu baru deh numis. Setelah numis baru deh bikin yang berkuah. Jadi tuh kayak lebih efisien aja menurut aku. Jadi cuciannya juga nggak banyak. Tapi kembali lagi disesuaikan juga dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya. Belum tentu apa yang aku pakai, apa yang aku terapkan itu akan cocok juga di kehidupan teman-teman. Jadi senyamannya aja caranya buat teman-teman semua. Barang-barang kekinian yang muncul dengan teknologi terbarunya dan memudahkan ibu-ibu dalam memasak mungkin ya, seperti mungkin air fryer itu bisa menggoreng tanpa minyak, mungkin jauh lebih sehat. Tapi di sisi lain mungkin kekurangannya daya listriknya jadi makin boros ya. Tapi itu semua pilihan sih ya. Kalau menurut aku di sini aku masih suka konsumsi gorengan yang memang digoreng pakai minyak karena menurut aku lebih enak. Cuman ya konsumsinya nggak terlalu sering dan diimbangi juga dengan air putih yang banyak, dengan buah-buahan dan sayur. Kalau untuk menghangatkan biasanya kayak nih, aku kan lagi makan roti bakar ya, kadang juga ada martabak gitu ya. Aku tuh nggak punya microwave ataupun air fryer untuk menghangatkan semua ini. Aku cukup dengan rice cooker aja gitu teman-teman. Rice cooker kan ada sarangannya gitu ya. Cukup aja di situ dan hasilnya tuh jauh lebih lembut, nggak garing, nggak kering. Ini juga tips dari teman-teman subscriber yang pernah komen ke aku. Kalian boleh coba deh kalau pengen ngehangatin entah roti bakar, entah martabak, coba pakai rice cooker itu kayak pas ada sarangannya gitu di atas atau rada dikukus sedikit gitu. Itu jauh akan lebih lembut loh ketimbang kita hangatin di microwave mungkin atau di air fryer. Ini solusi praktis dari aku yang memang nggak punya alat-alat canggih kekinian seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya ya is no problem, pakai aja gitu karena jauh lebih praktis. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Mohon maaf loh bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.